Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Cynthia Meiselia dari SDN Sungai Anda 3 Banjarmasin. Dengan fasilitator dari kelas 0513 yaitu Ibu Wahidah SPD. Dan pengajar praktik saya adalah Ibu Erni Yuniarti SPD. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari modul 1.1 sebagai bentuk refleksi koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro serta menyimpulkannya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan terakhir adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang saya percaya sebelum mempelajari modul 1.1 tentang peserta didik dan pembelajaran saya adalah peran saya sebagai seorang guru lebih dominan daripada peserta didik saya di kelas. Kemudian yang kedua adalah peserta didik saya terlihat kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa anak yang terkadang terlihat bosan atau melamun di pojok kelas ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru lebih menekankan pada pencapaian materi dan KKM. Jadi guru itu lebih menuntut bahwa materi ini harus selesai, KKM ini harus bisa terpenuhi oleh peserta didik kita. Kemudian yang keempat, saya sering merasa gagal ketika peserta didik tidak tuntas dalam materi yang saya ajarkan. Yang kelima, saya kurang memahami karakteristik peserta didik saya. Perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu, yang pertama, bahwa pendidikan harus lebih berpusat pada anak, bukan berpusat kepada guru. Kemudian yang kedua adalah, seorang pendidik harus menuntun, bukan menuntut. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang seperti keluarga. Yang keempat adalah seorang pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan pembelajaran. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu, yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih berpusat pada anak dengan lebih menghargai karakteristik mereka. Pembelajaran tersebut harus lebih kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran yang saya kaitkan dengan konteks yang dekat dengan siswa saya. Kemudian yang tiga adalah lebih sering memberikan motivasi berupa apresiasi dan reward, meskipun apresiasi tersebut hanyalah dari kata-kata kecil atau kata-kata sederhana saja, seperti good job, keren, bagus, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, memberikan mereka support penuh terhadap minat bakat dan potensi yang mereka punya. Ini bisa kita kaitkan juga dengan pembelajaran di mana guru atau saya harus lebih memahami gaya belajar siswa saya ketika menyiapkan perancangan pembelajaran. Jadi, di situ secara otomatis minat bakat dan potensi yang mereka miliki akan terlihat ketika kita bisa memberikan pelayanan penuh terhadap gaya belajar yang mereka punya. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan pendidikan yang lebih menekankan pada profil pelajar Pancasila. Di sini, di mana yang saya utamakan adalah kepenanaman karakter terhadap peserta didik saya. Kesimpulan dari modul 1.1 tentang pemikiran kritis Ki Hajar Dewantoro yang berkaitan dengan pembelajaran peserta didik saya adalah
bahwa peserta didik bukanlah sebuah kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambar dan memberi warna tanpa mempertimbangkan minat bakat dan potensi mereka. Kita sebagai pendidik haruslah seperti seorang petani, di mana peserta didik kita merupakan benih-benih yang kita tanam. Jadi kita hanya bertugas memberinya pupuk, menyiramnya agar mereka tumbuh sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Bukan lagi memaksanya untuk seperti tumbuh seperti yang kita mau. Jadi di sini kita harus lebih menjadi pendidik yang menuntun, bukan menuntut peserta didik kita. Kita harus memikirkan kodrat alam dan kodrat zamannya, sama seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya harus berpusat kepada anak. Agar mereka terus lebih mengenali kodrat alamnya, mengenali potensinya, dan melanjutkan minat bakat yang mereka miliki untuk menghadapi zaman yang sekarang sedang berkembang. Sekian kesimpulan dan koneksi antar materi tentang pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.